Oke, teman-teman, di video kali ini ngobrol santai ya. Saya membaca di berbagai pemberitaan di media sosial. Di sini sangat ramai sekali tentang pembahasan terkait masalah ijazah, yaitu ijazah orang nomor satu di Indonesia kemarin ya. Sekarang sudah pensiun, beliau menjabat 10 tahun. Nah, sahabat, saya membaca keterangan dari Bapak Sigit Sunarta dan juga ada videonya di kompas.com dan juga keterangan dari Rismon Hasiholan Sianipar. Nah, sahabat, akhir-akhir ini saya menyimak pemberitaan kok ini ramai sekali ya terkait dengan dugaan. Kalau saya menyebutnya dugaan karena semua orang juga belum tahu kebenaran ini. Nah, kan belum ada dikabarkan terkait siapakah yang sudah melihat ijazah Bapak Jokowi. Ya kan? Belum ada. Ini yang berseliweran di berbagai media sosial, itu katanya ijazah Bapak Jokowi. Ya, seperti itulah yang sudah saya lihat di berbagai media massa. Nah, sahabat, di sini dikatakan bahwa Dr. Rismon Hasiholan Sianipar ini akan mendatangi alma maternya pada 15 April 2025. Sebentar lagi ya, tanggal 15 April, lusa semingguan lagi. Nah, di sini menurut keterangannya, kedatangan ke mantan kampusnya itu untuk mencocokkan tanda tangan yang dianggap janggal pada ijazah Bapak Jokowi. Kedatangan Rismon ingin memastikan kebenaran tanda tangan pembimbing, yaitu pembimbing utama Profesor Ahmad Sumitro dan juga dekan Profesor Dr. Sunardi Prawirohatmojo. Tanda tangan itu terdapat dalam skripsi Bapak Jokowi yang didapatnya. Karena beliau ini saya menyimak videonya, ini sangat gencar sekali ya beliau ini dalam menganalisis luar biasa. Dan beliau mengatakan adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini saya melihat dalam videonya beliau ini sedang mencocokkan dengan ijazah alumni UGM lainnya, yakni Aida Grenburi. Di sini kata beliau, kata Rismon, terdapat perbedaan. Tidak hanya soal bentuk tanda tangan, katanya, melainkan juga nama asli dosen pembimbing utama. Lalu dalam skripsi Jokowi juga disebutkan bahwa namanya Profesor Ahmad Sumitro. Baik, sahabat, beliau katanya akan datang ke UGM karena beliau ini adalah alumni ya, alumnus dari UGM Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Dr. Hasiholan Sianipar, seorang ahli forensik digital. Pertanyaannya, ini juga saya mengambil dari komentar teman-teman dan banyak sekali, bahkan saya juga bertanya kepada Bang Rismon ini, atau juga kepada siapapun ya, akankah nanti welcome di sana untuk mencocokkan terkait dengan data-data ini? Apakah UGM akan welcome atau menolak? Karena yang ditanyakan adalah terkait data-data penting orang nomor satu di Indonesia waktu itu. Nah, sahabat, ini pertanyaan publik juga banyak di sini. Selamat berjuang Bang Rismon, kami sebagai warga Indonesia mendukung Anda dan semuanya. Lalu ada lagi komentar, yuk kita dukung Bang Rismon Hasiholan Sianipar demi menegakkan kebenaran. Itu komentar-komentar yang saya baca ya. Nah, karena saya juga membaca dari keterangan Bang Rismon Hasiholan Sianipar dan juga di sini keterangan dari Bapak Sigit Sunarta, dekan Fakultas Universitas Gadjah Mada. Karena di sini sudah tertera ya di berbagai media massa, sudah begitu komplit, kita tinggal mempelajarinya. Nah, karena waktu Bapak Presiden Jokowi menjabat, saya melihat ini redup. Tidak ada yang menganalisis, tidak ada yang membahas terkait ini. Boro-boro saya tidak tahu ya. Saya tahu-tahu sekarang ini ketika melihat ada salah satu media YouTube, yaitu Dr. Rismon Hasiholan, menurut beliau
ini membahasnya sangat gencar sekali ya. Nah, sahabat, di sini media sosial kembali diramaikan dengan isu-isu yang lumayan sangat gencar sekali di publik. Ini sangat beredar dan juga berseliweran foto-foto yang diduga ijazah Bapak Jokowi katanya. Nah, di sini ramai dengan isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Saya kaget juga, masa sih gitu loh ya. Karena begini, saya kadang berpikir begini ya sahabat. Menjadi wali kota Solo, otomatis kan mendaftar ke KPU ya. Mau pemilihan, daftar nih berkas-berkasnya gitu kan. Ya ini kita ngobrol-ngobrol ya di video kali ini. Nih KPU. Lalu sesudah wali kota kan Gubernur DKI Jakarta. Ya ini otomatis mungkin ya ada lagi berkasnya kan. Pendaftaran, verifikasi, validasi, ya diperiksa keasliannya, keakuratan data. Setelah itu menjadi seorang nomor 1 Presiden Republik Indonesia. Memimpin negara yang besar 10 tahun. Nah, kadang saya juga memang heran ketika kok kenapa saat ini dibahas. Sedangkan Bapak Jokowi sudah lengser, sudah beres tugasnya kan? 10 tahun sudah pensiun. Kenapa waktu menjabat tidak ada yang berani? Saya kadang bertanya. Bahkan dengan rekan-rekan kerja juga bertanya-tanya. Kok ini muncul kembali gitu? Entahlah sahabat ya. Silahkan aja kita semuanya simak. Karena kalau demi kebenaran ya kita dukung. Misalkan begini. Pas nanti Bapak Jokowi ini memperlihatkan ijazah asli nih. Nah, lalu bagaimana yang memfitnahnya? Kan ini pencemaran nama baik, sahabat. Tidak boleh, betul tidak? Nah, di sini saya membaca komentar nih di YouTube ya. Banyak nih yang mengatakan, tunjukkan ijazah asli katanya, masalah beres, tidak usah kepanjangan. Ya iya juga sih sebenarnya. Tapi ini kan mungkin ya, tidak untuk apa juga Bapak Jokowi menunjukkan ijazah gitu loh ya, mungkin ya. Karena seorang presiden dan beliau sudah jelas mengatakan bahwa yang mendalilkan silahkan, mereka yang membuktikan. Masa harus saya yang membuktikan? Itu statement dari Bapak Jokowi. Nah, kalau misalkan nanti tiba-tiba menunjukkan yang asli, lalu bagaimana orang-orang yang sudah memfitnahnya? Ini kan pencemaran nama baik. Betul tidak? Ini kita ngobrol-ngobrol ke sana sedikit. Nah, teman-teman, di dalam medsos di sini ramai sekali nih isu-isunya. Wih, ngeri ya di sini. Nah, komentar-komentarnya juga banyak. Seorang analisis atau seorang mantan dosen Universitas Mataram, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, ia menyaksikan keaslian ijazah dan juga skripsi Joko Widodo sebagai lulusan Universitas Gajah Mada. Nah, beliau ini meragukan keasliannya. Lalu, Rismon Hasiholan Sianipar menyampaikan argumen bahwa lembar pengesahan dan juga sampul skripsi Jokowi menggunakan font style New Roman yang menurut beliau belum ada saat itu pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Sedangkan Bapak Jokowi dikatakan di keterangan dari Fakultas Kehutanan juga dari UGM 1985. Nah, ini mungkin ya yang menjadi permasalahan Dr. Rismon Hasiholan ini membuat analisisnya begitu makin tajam. Jadi, argumen-argumen ini dari Bang Rismon Hasiholan Sianipar kembali menimbulkan keriuhan di masyarakat. Bahkan tadinya yang tidak nonton juga, ya tiba-tiba nonton kan permasalahan ini karena mencuat kembali ketika Rismon Hasiholan Sianipar ini seorang dosen meng-up kembali. Gitu ya. Nah, teman-teman. Lalu bagaimana tanggapan dari Fakultas Kehutanan UGM? Bapak Sigit Sunarta ini menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan oleh Dr. Rismon ini. Apalagi beliau ini adalah mantan dosen katanya, yaitu alumnus dari Prodi Teknik Elektro
di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau menyesalkan ya, Bapak Sigit Sunarta. Baik, teman-teman, saya melihat di media lain, di sini di kompas.com. Ya, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Sigit Sunarta menjawab sejumlah isu di media sosial yang meragukan kebenaran perjalanan akademik Presiden Joko Widodo di universitas tersebut. Salah satu isu yang ditangkap yaitu beredarnya foto ijazah kuliah Jokowi di mana tidak tertera nomor registrasi ijazah pada sisi kiri atas. Nah, teman-teman, bagi pihak fakultas di sini yang sudah beredar itu cukup membingungkan juga. Di situ sisi format, jenis huruf, garis, tanda tangan, dan lainnya mirip seperti aslinya. Tetapi persoalannya, pada salinan ijazah fisik yang dimiliki pihak universitas, tertera nomor registrasi pada sisi kiri atas. Nomor registrasi itu terlihat jelas. Sejauh ini, pihak universitas berkesimpulan sementara bahwa foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial itu merupakan hasil fotokopian. Sebab nomor registrasi ijazah bagi sebagian orang tidak perlu dipublikasikan. Ia kemudian membuka nomor registrasi di ijazah Bapak Jokowi semasa kuliah ya, yakni 15456. Nah, isu kedua di media sosial beredar juga menurut Sigit Sunarta perlu diluruskan adalah tuduhan bahwa Bapak Jokowi tidak pernah mengenyang bangku kuliah di UGM. Sigit Sunarta mengatakan universitas memiliki rekam data yang lengkap tentang mahasiswa bernama Joko Widodo. Jokowi masuk ke UGM tahun 1980. Jumlah mahasiswa dalam angkatan tersebut sebanyak 80, di mana 8 orang diantaranya adalah perempuan. Jokowi menempuh pendidikan di UGM selama 5 tahun dan lulus pada tahun 1985. Selain dua isu itu, sempat muncul juga isu bahwa Jokowi mencuri data-data kemahasiswaan dari seorang bernama Hari Mulyono. Sigit pun membantah isu tersebut. Ia menjelaskan Hari Mulyono adalah adik ipar Presiden Jokowi yang telah meninggal pada tahun 2018. Ia adalah suami dari adik Jokowi bernama Idayati. Hari sendiri memang teman satu angkatan Jokowi. Masuk tahun 1980 dan lulus sama-sama pada tahun 85. Tetapi pihak universitas sama sekali tidak menemukan logika. Bagaimana mungkin katanya seorang mahasiswa bisa menggunakan mahasiswa lainnya. Nah, ini entah bagaimana nanti kebenarannya. Kita tunggu saja. Setelah tanggal 15 April, Bang Rismon Hasiholan katanya akan ke UGM untuk konfirmasi terkait masalah tanda tangan dan juga terkait masalah siapa dekan pembimbingnya. Kita simak bersama sahabat bagaimana nanti penjelasannya.